Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan Brikalog di sini setelah beberapa lama nggak upload video. Baru ini mau upload lagi video Bricks. Kita bikin Superman. Dari kotaknya sih Supermannya rambutnya warnanya hitam ya guys. Cuma begitu dibuka rambutnya tuh coklat. Mungkin mereka kehabisan Bricks yang warna hitam ya. Gimana kabar kalian semua? Kabarku di sini baik-baik aja. Finally setelah kemarin beberapa hari berjibaku dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, jadi kemarin lagi fokus dulu dengan pemulihan. Salam buat semua teman-teman yang masih mau ngedengerin dari kota Bandung yang lagi melo-melonya, lagi mesra-mesranya, mungkin karena masih bulan Februari ya, masih bulan penuh cinta. Oke, buat para orang tua yang ngedengerin. Jadi untuk bricks ini, nano bricks ini sebenarnya tidak disarankan untuk dimainkan dengan dengan balita ya, atau anak kecil di bawah 8 tahun. Terutama mereka yang masih punya insting memasukkan segala sesuatunya ke mulut. Satu, ini terlalu kecil. Dua, choking hazard atau bahaya tersedak karena sangat kecil. Jadi kalau ketelan itu bisa nyangkut tenggorokan. Ini tuh cuma segede pil atau segede kapsul atau kaplet yang mungkin biasa kita minum sebagai orang tua yang sudah semakin mumet sama realita ya, yang udah tiap hari terkenal banget sama yang namanya paracetamol atau panadol, bolak-balik minum panadol atau neuralgin. Ya kurang lebih bricks ini segede gitu. Jadi harap di bawah pengawasan orang tua. Dan untuk anak kecil yang di bawah 10 tahun agak sulit untuk ngikutin instruksinya karena beberapa orang dewasa juga masih sulit ngikutin instruksi pembuatan ini. Sebenarnya untuk bricks yang jenis ini tuh sama sekali nggak rumit. Karena apa? Karena dia tidak dari kepala, tapi dia langsung sekali build dari bawah langsung jadi ke atas. Karena kalau biasanya itu buildnya tuh dari kepala terus badannya terus nanti disatuin di tengah-tengah gitu. Nah itu agak rumit gitu. Tapi kalau yang ini tuh termasuk simple dan lucu karena Superman-nya juga tidak lupa dengan ciri khas dia yang pakai jambulnya gitu. Cuma yang membedakan hanya rambutnya brunette gitu. Clark Kent itu nggak pernah ada ceritanya rambutnya coklat atau brunette. Mungkin kalau ada yang bilang oh ada kok gitu ya, boleh dikasih referensinya, tinggalin komen aja. Setauku sih Clark Kent itu rambutnya hitam gitu. Tapi it's okay. Jambulnya itu the most fun part to make. Jadi yang paling seneng bikin itu jambulnya. Oke, mungkin beberapa orang juga bilang dengerin video ini tuh sambil dibawa buat tidur gitu, nggak ada masalah. Mau sambil dilihat atau mau sambil dengerin buat pengantar tidur ya nggak apa-apa. Yang penting dibawa happy aja semuanya ya. Gitu. Nah, aku mau membawa beberapa bahasan sambil membangun Clark Kent. Kebetulan si Superman ini kan tidak dari keluarga yang kaya gitu ya, keluarga biasa-biasa aja. Tidak seperti Batman yang kekuatan supernya rich. Ya mungkin kalau di Marvel Universe itu ya Iron Man gitu. Mungkin kalau orang-orang ya Superman nggak bisa dibilang orang lah ya, tapi yang tipikal kayak Superman gini bisa lah kalau diajak ngobrol, aku lagi nggak punya duit nih, dan dia pasti akan tahu oh ya nggak punya duit gitu.
Oh, ada es krim walls lewat. Kita biarin dulu. Jadi ya, kalau abang es krim walls lewat itu ya, yang kebayang di telinga itu kayak lagu yang beli dong, abang capek dorong. Lagu dari zaman kecil nempel banget di kepala. Oke, balik lagi ke Superman. Itu dari keluarga, dia dibesarkan di keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Jadi dia akan mengerti artinya usaha atau punya uang tuh nggak punya uang gitu. Nah, jadi kalau mau nanya misalkan gimana sih caranya bangkit pada saat sulit, tidak punya apa-apa, itu bisa tanya ke Superman. Jangan tanya ke influencer-influencer Indonesia yang mengajarkan kalian gimana caranya sukses pada saat dia miskinnya dia itu masih bisa ke Amerika sekeluarga gitu ya. Ini kan dulu juga pernah jadi viral karena dia bilang nggak punya duit dan dia nongkrong di kafe mahal yang harga kopinya itu 80.000 satu gelas. Oke, it's definitely not Starbucks, bukan Starbucks, karena Starbucks semahal-mahalnya Starbucks itu 30-40 ribu, itu udah full dengan frappe lah apanya segala macam dan lain-lain. Tapi aku pernah memang tidak sengaja duduk di sebuah hotel mewah di Jakarta, sangat mewah sekali. Terus iseng, saat itu kebetulan punya duit gitu, jadi nggak ngomong nggak punya duit gitu, duduk nungguin orang. Terus ya udahlah kita pesen cappuccino, hot cappuccino satu, karena untuk menentukan cafe itu enak atau enggak menurut aku itu dari cappuccinonya mereka without sugar gitu. Jadi duduklah, aku bilang minta hot cappuccino satu ya. Oke, kafenya itu kelihatan sangat sophisticated dan chic banget, pokoknya mewah lah ya. Aku berpikir ini paling 50.000 gitu. Oke lah, nggak masalah, pas punya duit saat itu. Oke, duduk terus disuguhin lah cappuccino cantik banget di gelas yang memang bukan gelas, mug ya, cup mugnya cappuccino yang literally mug cappuccino yang putih gede gendut gitu. Terus ada latte art-nya juga, dan di samping kopinya itu tuh ada biskuit coklat. Dan dia tanya mau pakai gula atau enggak, aku bilang oh nggak usah pakai gula gitu. Pelayanannya tuh super banget. Jadi kalau dibilang Starbucks mahal, sebenarnya enggak, karena cafe ini itu bisa membuat Starbucks itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan memang saat itu bukan tahun-tahun sekarang gitu ya, itu di tahun 2010-an gitu. Harga kopi itu 80.000, 85.000 per cup itu cappuccino itu gitu. Nggak dapat apa-apa, tapi memang dia menawarkan untuk ngasih air putih gitu ya. Dari tempat itu enak buat kerja, ambience-nya, terus orang-orangnya benar-benar nggak ambil pusing satu sama lain gitu. Jadi kalau buat kalian yang merasa nggak seneng ngobrol sama orang, kafe-kafe model begini itu sangat tepat sekali pilihan untuk kalian. Jadi kalau yang influencer bilang mau mengubah nasib dengan duduk di kafe minum kopi 80.000, it's not that, bukan itu gitu ya. Jadi kafe 80.000 itu bukan tempat-tempat orang untuk berbisnis. Mostly mereka itu lebih untuk cari ketenangan gitu ya, yang aku lihat seperti itu gitu. Kalau mau berbisnis, biasanya mereka dealing bisnis itu di restoran. Memang restoran mewah yang punya private room. Nah, mereka biasanya orang-orang pebisnis ini membicarakan bisnis itu sambil makan. Karena apa? Karena pada saat makan, orang itu merasa lebih santai dan lebih nyaman, dan biasanya bisnis deal ini tuh bisa lebih happening pada saat orang makan, bisa lebih terjadi dibandingin pas saat mereka tidak makan gitu ya. Ini aku dulu pernah diajarin sama atasanku waktu aku kerja di keuangan. Beliau orang Filipina. Nah, dia bilang, kamu kalau mau bisnis dealing sama orang, lakukan selalu setiap kali mereka
makan atau kamu bikin acara makan untuk bisnis deal bareng sama mereka. Kenapa? Karena orang pada saat makan itu merasa santai. Jadi lebih banyak yang bisa diomongin dan merasa lebih eh, apa ya? Kayak lebih enak aja ngobrolnya gitu. Nah, tapi kalau kafe yang harganya 80.000 terus kita berpikir untuk mengubah nasib di kafe 80.000, enggak, itu stupid. So stupid, man. Kalian duduk di kafe yang harga kopinya 80.000, itu kalian mana ya? Nggak dapet bisnis dealing di situ gitu. Kalian cuma satu ngabisin duit. Pada saat duduk di situ ngerasa keren banget, ngerasa enak banget, ngerasa nyaman banget, ngerasa wah di sini tuh tempat asik banget gitu ya. Tapi begitu keluar dari situ, terus kalian menyesal dengan uang 80.000 itu, aku bisa beli makan siang mie ayam berapa mangkok gitu. Ya, jadi kalau masih kau mending yang mending beli ini, jangan deh gitu. Bisnis deal itu dilakukan itu tidak dengan kalian nongkrong di kafe dengan kopi 80.000 gitu, tapi kalian tuh bisnis pitching gitu ya. Bikinlah bisnis proposal yang bagus. Kalaupun ditolak, ya nggak masalah gitu, karena ditolak itu suatu hal yang sangat lumrah gitu. Jadi jangan ditolak terus, oh aku nggak ini. Berarti kalian nilainya cuma di situ gitu. Pada saat kalian ditolak, kalian harusnya introspeksi atau tanya dari mana dari sebelah mana yang membuat bisnis saya ini ditolak gitu. Keberatannya di mana? Minta koreksi. Kalau misalkan, dan biasanya mereka itu akan memberikan masukan gitu, masukan atau mungkin saran gitu atau opini deh. Bisa mereka bilang bisnis seperti ini tuh tidak, menurut kami tidak bisa dijalankan karena gini bla 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 bla. Dia mereka akan bilang seperti itu, dan jangan membantah gitu ya. Dan orang-orang ini punya duit gitu, maksudnya kita yang bisnis pitching ini kan kita membutuhkan uang mereka untuk menjalankan bisnis ya. Jadi dengarkan apa yang mereka mau dan kemudian kita perbaiki gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau misalkan kita mau bisnis pitching gitu, kayak ada di YouTube juga namanya Pak Win. He's a Chinese man, but he's really really good. Dan dia tuh enak banget ngejelasinnya pada dengan role play gitu ya, yang dia menjelaskan posisi dari karyawan jadi pebisnis itu seperti apa. Boleh diikutin dia gayanya gitu. Nah, beliau itu tidak pernah menyarankan untuk duduk di kafe yang harga kopinya 80.000 segelas gitu. Pada saat bisnismu sudah berjalan, duniamu sudah berubah, impianmu sudah tercapai, pada saat itu kamu mau duduk di kafe yang harga kopinya 80.000 segelas, itu nggak ada masalah gitu. Karena pada saat itu, begitu kamu melangkah keluar dari kafe itu, kamu tidak akan merasa sayang sudah mengeluarkan 80.000 buat beli kopi gitu, yang mungkin rasanya juga nggak enak-enak banget gitu. Ya biasa aja, B banget gitu, not artisan coffee gitu ya. Kalau misalkan mau artisan coffee ya mungkin di Jakarta ya, di Kemang itu nggak tahu masih ada atau enggak, bisa ke Coffee War ya, yang memang idealisme pencinta kopi banget di sana gitu, bisa coba ke sana gitu. Dan mereka nggak ngejual satu gelas itu 80.000, nggak. Harga kopi mereka sangat masuk akal dan buat aku di sana tuh enak gitu. Jadi jangan influencer ini juga ya, walaupun memang mencari viewers atau uang dari viewers itu, ya masuk akal gitu. Gak punya duit tapi sekeluarga bisa pergi ke US gitu. Sementara viewersnya ini kebanyakan gak punya duit, ya mereka gak bisa makan gitu. Pertanyaannya kan bagaimana caranya setidaknya untuk bisa makan setiap hari dengan tidak banyak dengan ngasih solusi itu gitu kan ya. Sebenarnya tidak memberikan solusi tapi kayak informasi lah yang lebih bagus gitu. Kalau buat teman-teman yang memang seneng nulis,
seneng nulis, banyak sekali pekerjaan freelance nulis itu, baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh ada 1000 Lancer, kalau di luar negeri tuh ada Fiverr. Nah, bisa dicoba di situ. Start lah dari 1-2 dolar gitu ya. Atau kalau misalkan penulis-penulis bahasa Inggris, cerita fiksi atau gitu, bisa mungkin kita tukar pikiran bareng gitu, karena banyak sekali penulis di Indonesia yang suka nulis hanya dengan ego tanpa cek and recheck fakta. Ini nggak bisa begitu ya teman-teman sekalian gitu. Nah terus kalau yang memang punya skill lain, kayak misalkan skill masak tapi ternyata ribet banget bikin masak, bikin aja YouTube channel untuk memasak, home cook. Itu yang namanya DBM itu ya, bisa terkenal banget karena dia bikin masak bikin orang kesel. Tapi make sense masakannya, tapi kesel orang. Tapi dia dapet AdSense dari sana gitu. Itu kan solusi-solusi yang bisa kita lakukan gitu. Tapi misalkan gini, aku nggak punya kamera atau nggak punya peralatan profesional, nggak perlu untuk jadi profesional dulu buat mulai aja dulu dengan apa yang ada gitu, karena apa yang aku lakukan sekarang juga aku memulai dengan apa yang ada gitu, tidak mencari ada apa-apanya gitu. Jangan nunggu sampai kamu bisa duduk di kafe yang harga kopinya 80.000 satu cup, atau nunggu satu keluargamu bisa pergi ke US untuk mengubah nasib. Terus jauh-jauh banget ngubah nasib di US. Rubahlah nasibmu di Indonesia gitu. Kalau memang merasa di kotamu sekarang tidak dapat jawaban, pergilah ke kota lain untuk mendapat jawaban gitu. Jadi teman-teman yang mungkin di luar Jakarta terus pengen ke Jakarta karena dipikirnya di Jakarta tuh akan banyak jawaban karir segala macam. Jakarta tuh sumpek. Karir, gaji gede, oke, betul. Tapi pada saat gaji, misalkan gini, gajinya dapat gaji 15 juta sebulan gitu ya di Jakarta gitu. Coba dipikirin dengan akomodasinya, tempat tinggalnya, dan yang lain-lainnya. Pada ujung-ujungnya kalian itu hanya akan capek sendiri, dan di weekend itu nggak ada tenaga atau nggak ada waktu buat keluarga karena bawaannya udah pengen tidur. Habis itu terus balik hari Senin lagi. Capek sekali, dan wajar banget kalau orang Jakarta itu banyak banget yang stres. Kenapa enggak? Ya mencari kesempatan di kota yang lain gitu. Sebenarnya ada, mungkin cuma kita belum ngelihat aja gitu. Terlalu terpaku dengan indahnya Jakarta. Ada juga beberapa YouTuber muda yang iseng, dia kayak pakai high fashion dari apa yang ada di rumah dia. Itu sangat impresif banget, dan mereka nggak malu untuk kayak gitu. Kalau misalkan kalian bisa main gitar, ya udah bikinlah video main gitar dengan hashtag yang tepat, terus ngajarin bikin pelajaran main gitar secara online gitu. Jadi do something. Kalaupun kalian tidak berbakat di mana-mana, hanya berbakat untuk belajar, itu bahkan lebih bagus gitu. Jadi banyak sekali online yang menyediakan untuk private tutor online gitu, dan kalian juga bisa bikin YouTube yang judulnya belajar SPMB ya. Zaman aku dulu SPMB, nggak tahu yang sekarang ini, susah banget nyebutnya. Pokoknya itulah, terus ujian UAN atau apa, menyelesaikan soal-soal sulit yang tidak bisa diselesaikan. Jadi karena banyak anak zaman sekarang itu nggak mau nanya sama gurunya, tapi mereka prefer untuk ngeliat di internet, Google terutama. Nah, why not menjadikan itu sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi jangan tunggu sampai kamu bisa duduk minum kopi yang harganya 80.000. Tapi cobalah kalian jadi orang yang bisa jual kopi itu ke orang yang bisa duduk gitu di situ gitu kan.
it's such a fun things to do it, ya. Kalau kalian cuma bisa bikin kopi, ya udah, bikinlah video kalian bikin kopi. Gak ada orang di muka bumi ini yang gak punya bakat. Pasti ada bakatnya deh, pasti ada. Kalaupun kan, oh tapi aku gak bisa main gitar, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa nulis, aku juga gak bisa pintar belajar, gak bisa. Intinya kamu merasa kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu bisa ngobrol kan, bisa ngomong kan, pasti ada sesuatu yang membuat orang tertarik bicara sama kamu. Misalkan kamu ternyata lucu, udah bikin aja suara rekaman lucu-lucu untuk kamu. Orang pasti ada yang mau dengerin. Slowly but sure. Tapi langkah pertama itu sudah bisa dilakukan. Jadilah orang yang pergi ke US bukan dalam keadaan untuk mengubah hidup, tapi untuk have fun. Itu untuk melihat apa yang bisa aku lakukan di US ini dan aku bisa bawa ke Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan berpikir aku akan membela influencer itu, no. Aku pikir mereka salah ngomong seperti itu. Kalau mereka berpikir untuk maksudnya untuk pangsa pasar anak-anak ya, anak-anaknya orang kaya, ya oke lah, tapi seberapa banyak gitu. Ya beda halnya kalau mau viral jalur dihujat ya gitu. Kira-kira gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin memulai karir jalur online, oke, mohon maaf, kebetulan rumah ini memang dekat dengan jalanan, jadi dibilang komplek bukan, dibilang bukan komplek juga bukan gitu. Dan anjingku tuh gede banget, jadi suaranya kadang bikin orang kaget. Nah, balik lagi buat kalian yang memang mau mencoba untuk karir online, mohon maaf aku kalau kebanyakan L sama R itu agak berlibet. Kalian bisa memulai tanpa harus menunggu kalian bisa duduk dulu di kafe yang harga kopinya 80.000, nggak usah. Minum kopi Torabika aja juga udah cukup, atau kapal api itu udah oke. Yang penting pikiran plong dulu gitu. Kita bisa saling tukar cerita, bisa saling ngobrol gitu. Sama kayak Superman ini yang udah jadi nih. Ini kebetulan ada satu gitu yang agak susah di bawahnya itu ya, karena agak lost gitu. Tuh lihat gambarnya, rambutnya tuh hitam, tapi Superman ini tuh gambarnya yang dikasih itu coklat. Bahkan sepatunya Superman kan merah, ini sepatunya coklat gitu loh. Jadi ya udahlah ya gitu. Untuk 10.500 cukup oke. Untuk Batman-nya juga lucu. Jadi ini Superman versus Batman. Oke. Sampai jumpa di klip selanjutnya. Bye.